Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo, Bapak Insinyur Eri Haryadi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Inkindo, Bapak Imam Hartawan, STMT, para peserta dari unsur Dewan Pengurus Nasional maupun Dewan Pengurus Provinsi Inkindo, para anggota Inkindo seluruh Indonesia, dan hadirin peserta talkshow yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkan saya mengiringi Bapak Ibu semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua mendapatkan kesempatan untuk hadir pada acara talkshow terkait sistem informasi pengalaman atau simpan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo yang ke-44 dalam keadaan sehat walafiat. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan keynote speech pada acara yang sangat penting ini. Atas nama keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 kepada Inkindo. Semoga di usia yang ke-44 tahun ini, Inkindo semakin mantap dalam mewujudkan visi untuk terwujudnya perusahaan jasa konsultan yang berintegritas, profesional, dan inovatif. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sektor konstruksi memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sektor konstruksi selalu menjadi salah satu tulang punggung atau backbone sektor perekonomian nasional. Kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional atau PDB terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya sebelum terjadi pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor konstruksi berkontribusi senilai 10,16% dari PDB nasional. Sektor konstruksi menjadi sektor keempat penyumbang PDB terbesar setelah sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Dengan peran besar sektor konstruksi tersebut, tentu banyak tantangan yang kemudian dihadapi, seperti perkembangan teknologi yang pesat, persaingan yang tidak sehat, tantangan ketersediaan sumber daya konstruksi, termasuk tantangan tata kelola regulasi dan kelembagaan. Tentunya tantangan-tantangan ini bukan menjadi penghambat, melainkan justru menjadi pemicu bagi kita untuk terus maju. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi lahir sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan jasa konstruksi yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi yang terbuka menuju industri konstruksi yang berkelanjutan. Undang-undang ini hadir sebagai bagian dari upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik, tuntutan era keterbukaan dan harmonisasi dengan peraturan sektor lainnya. Undang-undang ini juga menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku selama kurang lebih 17 tahun. Transformasi sektor konstruksi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan konstruksi. Selanjutnya, guna mengakselerasi penyelenggaraan pembangunan nasional, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi terobosan untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan memberikan ruang yang besar untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Era baru konstruksi dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru dan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian disertai dengan berbagai peraturan turunannya. Misalnya PP 14 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, lahirnya berbagai peraturan baru yang berpengaruh terhadap jasa konstruksi tersebut menuntut kita untuk pandai dalam menyikapi dan menyesuaikan diri. Inkindo harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis, baik terkait perubahan kebijakan dan peraturan perundangan, maupun perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi suatu keniscayaan untuk dihadapi. Salah satunya dalam inovasi teknologi. Pemerintah melalui Undang-Undang Jasa Konstruksi diberi amanah untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang disebut Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau SIJKT. Hal ini sejalan dengan bangsa Indonesia yang saat ini tengah beradaptasi terhadap fenomena perubahan teknologi digital yang berdampak pada semua aktivitas termasuk dalam penyelenggaraan konstruksi, yaitu
Industrial Revolution 4.0. Bapak Ibu yang berbahagia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara khusus turut serta mendukung perkembangan tersebut, utamanya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang cepat, mudah, dan memberikan value for money dalam prosesnya. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi pendukung yaitu Sistem Informasi Pengalaman atau SIMPAN. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat PP nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas PP nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi, bahwa setiap badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha atau pengalaman profesional kepada pemerintah pusat melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. SIMPAN dikembangkan sebagai salah satu upaya Kementerian PUPR dalam mendorong transparansi data, akuntabilitas, dan profesionalisme seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap data atau dokumen pengalaman penyedia jasa dengan menjadi persyaratan bagi badan usaha untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Saat ini SIMPAN sebagai bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi digunakan untuk mendukung pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dan modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui data telusur pengalaman dalam proses evaluasi tender atau seleksi. Harapannya, semoga proses perizinan berusaha dan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana lebih cepat, valid, akuntabel, efisien, dan transparan. Berbagai kendala yang ditemui dalam implementasi pemanfaatan SIMPAN harus menjadi perhatian kita bersama. Inkindo sebagai mitra pemerintah harus lebih mendorong dan mendampingi anggotanya untuk mempercepat input data pengalaman. Saat ini pertanggal 16 Juni 2023, anggota Inkindo yang sudah submit sebanyak 804 dari 3.906 anggota atau baru 21% dari seluruh anggota dengan 24.816 pengalaman tersubmit. Bapak Ibu yang berbahagia, visi dan misi pembinaan konstruksi yang ditugaskan kepada kita bersama tidaklah mudah. Tentunya membutuhkan kerjasama dan sistem yang kuat. Kunci keberhasilan pembinaan konstruksi bukan hanya milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, melainkan juga kepada para stakeholder yang memiliki perannya masing-masing. Saling berkontribusi, saling berkolaborasi, itu adalah tujuan bagi pembinaan konstruksi di Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 dan dengan bertambahnya usia, saya harap Inkindo terus memupuk semangat dan upaya bagi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tidak ada negara maju dan hebat tanpa konsultan yang maju dan hebat. Semoga cita-cita luhur kita semua dalam membangun jasa konstruksi yang handal, kokoh dan berdaya saing mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat ulang tahun Inkindo yang ke-44, semoga semakin jaya dan sukses bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.